Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara International Airport Incheon International Airport jam diperkirakan jam 7 sampai jam 8. Berangkat dari Jakarta sekitar jam 23:30. Jadi perjalanan antara Jakarta dan Incheon sekitar 7 sampai 8 jam. 7 jam lebih ya. Selanjutnya kita akan menuju ke kota Seoul, Korea Selatan dengan jarak 48,8 km atau dengan jarak tempuh kira-kira 1 jam. Kebetulan kita ada armada angkutan yang sudah disiapkan oleh panitia karena kita berangkat ke sana rombongan pelatihan ke Korea Selatan. Jadi ada panitia yang menjemput di bandara. Jadi bagi Anda yang tidak ada jemputan, Anda melakukan perjalanan secara pribadi, maka dari Bandara Internasional Incheon menuju Seoul ada beberapa moda transportasi yang bisa Anda gunakan seperti Airport Rail Route Express atau AREX. Itu kalau di tempat kita namanya kereta api ya. Kereta api yang pakai rel. Kemudian ada juga kereta bawah tanah, bus bandara maupun taksi ya. Kereta AREX ini mengoperasikan dua jenis kereta yang beroperasi di Bandara Internasional Incheon, Terminal 1 dan Terminal 2 yang berjalan tanpa henti. Dua jenis kereta AREX ini adalah kereta ekspres dan kereta all stop. Dengan menggunakan kereta ekspres, kamu bisa melakukan perjalanan tanpa henti di setiap stasiun dari Bandara Incheon, Terminal 1 dan 2 dan langsung menuju stasiun Seoul. Untuk menggunakan kereta ini kamu harus membeli tiket kereta ekspres dari stasiun tanpa ada tambahan deposit yang dibebankan ke tiket. Pembelian tiket kereta ekspres ini bisa dilakukan di Travel Center AREX stasiun Terminal 1 Bandara Incheon atau Transportation Center B1 dan juga AREX Travel Center di stasiun Terminal 2 Bandara Internasional Incheon. Metode pembayaran yang digunakan untuk pembelian tiket kereta ekspres ini bisa menggunakan kartu kredit maupun juga menggunakan uang tunai. Kereta all stop adalah kereta yang berhenti di setiap stasiun kereta bawah tanah selama perjalanannya dari Bandara Incheon menuju stasiun Seoul. 6 dari stasiun kereta yang ada memungkinkan Anda untuk berpindah jalur kereta untuk mencapai daerah metropolitan lain di sekitar Seoul. Untuk menggunakan kereta ini, penumpang harus menggunakan kartu transportasi seperti T-Money dan juga kartu turis eksklusif seperti MPASS. Anda bisa melakukan pembelian kartu transportasi di Transportation Center di B1F Bandara Incheon Internasional 1 dan 2, minimarket di dalam Bandara Internasional. Sedangkan untuk pembelian MPASS bisa dilakukan di pusat informasi turis dekat gate 5 dan 10 di Terminal 1 Bandara Incheon. Pembelian kartu T-Money atau MPASS ini hanya menerima metode pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Bus bandara juga beroperasi di Bandara Internasional Incheon menuju sebagian besar area di Seoul. Anda dapat membeli tiket bus bandara ini di stand tiket luar area kedatangan pada setiap terminal. Di Bandara Incheon terdapat dua jenis bus bandara, yaitu Deluxe Bus yang beroperasi tanpa henti dengan tempat pemberhentian yang lebih sedikit, sehingga kamu bisa mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat sekaligus mendapat kursi nyaman dengan tempat yang lebih luas. Selain itu ada juga bus standar yang cenderung lebih padat dengan kursi yang lebih sempit dan waktu tempuh yang lebih lama. Bila ingin naik bus, sebaiknya Anda perhatikan bahwa harga di kedua jenis bus tersebut dapat berbeda tergantung rute dan destinasi yang diambil.
Cara terakhir Anda bisa gunakan untuk pergi ke Seoul dari Bandara Incheon adalah dengan menggunakan taksi. Anda dapat memilih jenis taksi reguler, taksi deluxe, atau taksi jumbo sesuai keinginan. Demikian sedikit penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah sampai di Seoul, di kota Seoul, tempat yang pertama kali kita singgahi adalah sebuah masjid dan satu-satunya masjid yang ada di kota Seoul. Nah, setelah sekitar jam 10 kita berada di Masjid Seoul, kita melihat-lihat masjid, kemudian sholat sampai kita menunggu waktu zuhur. Kita sholat di masjid ini. Kemudian setelah jam 1 kita berangkat menuju KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, di sekitar 1 jam. Tidak sampai 1 jam, cuman jam 2 ya, dari jam 1 dari masjid. Kemudian kita keliling-keliling. Kemudian jadi jam 2 kita berada di KBRI mendapat pengarahan dari pihak kedutaan. Pada waktu itu disambut oleh Pak Haji Surya. Beliau menjelaskan beberapa hal yang penting terkait dengan masyarakat budaya dalam kehidupan sehari-hari dan lain dan sebagainya. Kemudian kita berada di KBRI sekitar 2 jam, kemudian kita berangkat jalan menuju ke Hanaru Market, salah satu pasar modern yang ada di Seoul. Jadi sekitar jam 4 kita sudah berada di Hanaru Market. Kemudian setelah kita berbincang-bincang dengan manajemen pihak Hanaru Market, nanti yang kita upload juga nanti videonya khusus tentang Hanaru Market ini. Kemudian jam 5 kita setelah situ kita berangkat pulang menuju ke Yongin, di provinsi Yongin, yaitu daerah pertanian, tempat kita melakukan magang. Jam 11, jam 17 atau jam 5 sore kita singgah di sebuah restoran, kemudian kita makan bubur ayam, kemudian melanjut lagi perjalanan sampai malam hari kita sampai di guest house di tempat penginapan. Nah, di sana kita istirahat, ada kawan-kawan kita semua di sana sebagai rasa syukur kita ngaji sama-sama, kemudian tidur sampai besoknya baru acara pembukaan. Jadi demikian yang bisa kami share pada kali ini. Mudah-mudahan perjalanan hari pertama kami di Korea Selatan ini ada manfaatnya buat teman-teman yang telah subscribe di channel kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.